students, welcome back. Still with me, your English teacher, Ma'am ABL. How are you today? I do hope all of you are fine, so that you can follow our lesson today. Well, our topic today is about recount text. Apa itu recount text? Recount text berasal dari kata recount yang artinya menceritakan kembali. Jadi, recount text itu kita artikan sebagai sebuah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan ulang kejadian atau pengalaman di masa lampau. Ciri-ciri recount text yang pertama adalah memakai kalimat past tense. Yang kedua, memakai action verb. Yang ketiga, memakai adverb serta adverbial phrase untuk menerangkan waktu, tempat, serta cara. Yang keempat, recount text fokus pada objek tertentu. Contohnya, jika saya menuliskan recount text tentang pengalaman pribadi saya, maka saya akan fokus kepada saya sebagai penulis. Yang terakhir, ciri-ciri dari recount text adalah memakai conjunction. Conjunction artinya kata penghubung, serta time connectives atau kata-kata penghubung waktu untuk menjelaskan urutan kejadian di dalam cerita recount text tersebut. Ada 4 jenis teks recount. Yang pertama disebut dengan personal recount. Ini merupakan recount text yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi dari si penulis. Jadi ini bersifat pribadi atau personal. Yang kedua, imaginative recount. Ini merupakan jenis recount text yang berfungsi menyajikan suatu kisah imajinatif atau hayalan dari si penulis. Yang ketiga, factual recount. Ini merupakan jenis recount yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang keempat disebut dengan historical recount. Ini menceritakan tentang sejarah, baik itu tempat bersejarah, benda bersejarah, ataupun kegiatan-kegiatan atau kejadian bersejarah lainnya. Generic structure atau struktur teks dari recount text ini ada 3. Yang pertama disebut dengan orientation atau pembuka. Di dalam orientation terdapat informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan untuk dapat memahami teks recount yang disajikan. Jadi di dalam orientation akan dijelaskan siapa yang terlibat di dalam cerita, di mana cerita tersebut terjadi, dan kapan cerita itu berlangsung. Contohnya, I only slept for 3 hours last night. At 10, we heard a cry from Mrs. Wyan's home. She is our next door neighbor. She is 70 years old and very weak. She lives alone. Saya hanya tertidur selama 3 jam tadi malam. Pada jam 10 kami mendengar sebuah tangisan dari rumah Ibu Wayan. Dia adalah tetangga kami. Dia berusia 70 tahun dan sangat lemah. Dia tinggal sendiri. Di dalam orientasi atau pembuka ini jelas disebutkan yang terlibat adalah Ibu Wayan. Kemudian kejadiannya di rumah Ibu Wayan. Dan kapan terjadi? Terjadinya pada jam 10 malam. Itu dia yang disebut dengan orientation. Kita lanjut ke yang kedua disebut dengan event atau isi. Event atau isi merupakan sebuah rekaman kejadian yang dituliskan secara kronologis. Jadi ini merupakan inti dari recount text. Contohnya, we went there quickly and we found her on the floor. She just fell. She could not move her hands and her legs. At 10:30, my parents and I took Mrs. Wyan to hospital. My father and I sat in front seats. In the back seats, my mom was holding Mrs. Wyan. In the emergency room, a doctor examined her. Then he said that Mrs. Wyan had to stay in the hospital. Ini merupakan lanjutan dari orientation yang pertama tadi. Kami pergi ke sana dengan segera dan kami menemukannya berada di atas lantai. Dia baru saja terjatuh. Dia tidak dapat menggerakkan tangannya dan kakinya. Pada jam 10.30, orang tua saya dan saya membawa Ibu Wayan ke rumah sakit.
Saya dan ayah saya duduk di bangku depan. Di bangku belakang, ibu memegangi Ibu Wayan. Di ruang emergensi, seorang dokter memeriksanya. Kemudian dia berkata, Ibu Wayan harus tinggal di rumah sakit. Jadi, cerita yang ditulis secara kronologi, inilah yang disebut dengan isi dari recount text, lanjutan dari orientation di slide yang pertama tadi. Kita lanjut ke struktur yang ketiga, disebut dengan reorientation. Reorientation disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Ini merupakan tahapan terakhir dari recount text. Di sini juga si penulis bisa menuliskan opini atau komentar tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dan ini juga disebutkan sebagai kalimat penutup dari cerita recount text. Contoh, when she was already in the ward, we went home. It was 2 a.m. Ketika dia sudah berada di bangsal, dia itu maksudnya Ibu Wayan ya. Ketika dia sudah berada di bangsal, kami pulang ke rumah. Itu kira-kira jam 2 pagi. Oke, itulah dia yang disebut dengan recount text. Jadi recount text itu adalah menceritakan ulang kejadian yang terjadi atau pengalaman yang terjadi atau hal-hal yang terjadi di masa lampau. Poinnya adalah di masa lampau. Well, I do hope you can understand all my explanations. See you in the next video. Thank you for watching.